Are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cangcing keluarga Babe 954 yang kasih banget satu suara sejuta telinga. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Cangcing keluarga Babe rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, kita bisa stay tune kembali di Radio Babe 954 AM di acara kesayangan cantik semuanya, Jimat, kajian malam Jumat. Iya, karena hanya Jimat yang nggak bikin masuk neraka ini. Karena Jimat adalah kajian malam Jumat. Jadi gua kira masih ingat. Hanya Jimat yang ini yang sahih insya Allah ya. Dan Cangcing pada malam hari ini bagaimana kembali kedatangan tamu yang luar biasa, narasumber yang luar biasa, masih muda, masih kompeten dan punya cukup elektabilitas ya. Kayak ente bahasanya politik amat. Jangan begitu Tad. Gitu ya. Ada Ustadz Fauzi Al-Hafiz di samping Mbak Ibnu, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita malam ini hadir kembali dan akan mengupas satu kajian yang insya Allah ini akan menambah wawasan kita semuanya, khususnya untuk Bang Ibnu. Dan untuk Cangcing nanti yang mau gabung boleh aja silakan, dan teleponnya di 08589 486 2954. Pada malam hari ini bahasan kita agak unik Cangcing ya. Ini mungkin judulnya apa namanya, udah ini banget sama daerah kita gitu ya. Apa namanya, habis burik terbitlah glowing gitu ya. Gitu. Kalau dengar kata-kata burik biasanya Bang Ibnu ingatnya jambu, Bang Uji. Kok jambu? Ustaz Uji. Karena jambu itu ada yang burik atau yang manis gitu. Oh, jambu air. Gitu ya. Jadi yang burik itu yang manis gitu. Nah, pada malam hari ini kita bahas abis burik terbitlah glowing. Apa tuh maksudnya tuh, nanti kita dengarkan ya yang akan disampaikan oleh Ustadz Fauzi. Dan saat ini pukul 8 waktu seri Babe, kurang lebih sekitar 1 jam ke depan kita menemani Cangcing semuanya di acara Jimat, kajian malam Jumat. Oke, kita dengarkan langsung apa yang disampaikan oleh Ustadz Fauzi Al-Hafiz. Padanya kami persilakan. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cangcing warga Babe, Radio Babe Bekasi banget, kembali lagi nih kepada kita nih. Di malam Jumat kita bakal ngaji jimat, kata Bang Inu, satu-satunya jimat yang gak bikin masuk neraka katanya. Karena jimat kita ngaji malam Jumat. Ngaji malam Jumat. Aneh dari kemarin ngeliatin status-statusnya Ibnu kan tuh. Ya gila. Ente lagi glowing banget ini mukanya hari ini. Masa? Ini gak ada unsur sponsor ini ya. Gak ada sponsor ya, glowing gak ya. Ada lagi Ustaz? Karena emang satu-satunya cara untuk glowing cepat deketin paslon. Kenapa? Karena kalau misalkan kita dekat sama paslon, kita bakal jadi good reckoning. Kalau udah good reckoning pasti kita jadi good looking. Cuman jangan ditiru. Kita orang Jumalang dan sekitarnya kudu glowing pakai usaha sendiri. Jadi Bang Ino, malam hari ini kita bakal bahas habis burik terbitlah glowing. Nah, maksudnya habis burik terbitlah glowing. Burik itu adalah kondisi seseorang di mana hidupnya tidak terawat. Kondisi seseorang hidupnya tidak terpelihara. Kondisi seseorang hidupnya tidak sehat. Penampilannya jelek, kumel. Makanya kalau kata orang Jumalang disebutnya burik. Nah, kalau orang yang burik biasanya mereka hidupnya dipandu oleh nafsu, bukan dipandu oleh ilmu. Orang yang burik hidupnya kesana kesono nggak tahu malu. Orang yang burik hidupnya marah-marah melulu.
Kalau udah kayak begitu, itu bahaya buat diri kita, Bang Uni. Bang Uni lagi tuh, Bang Inu. Kalau udah kayak begitu, ada ciri-ciri dalam tubuh kita di mana hidup kita tidak menentu, kagak jelas, pengennya marah-marah melulu, itu kita bisa terkena penyakit burik dan itu bahaya, Bang Inu. Bahaya dia. Nah, kalau misalkan kita bisa mendeteksi hal itu adalah hal yang bahaya, maka kita sebagai umat Islam kudu membenahi diri, kudu merawat diri. Agar apa? Agar kita masuk ke dalam fase habis burik terbitah glowing. Biar kita glowing, Biar Bang kita Ibnu. glowing tuh ya. Oke. Nah, makanya kalau misalkan hidup kita kagak bisa dirawat, kagak bisa dipelihara dengan baik, kagak punya cita-cita, kagak punya tujuan hidup yang jelas, khawatir kita terkena penyakit buruk ini. Kita harus berbenah diri agar kita glowing. Gitu. Oke. Misalnya nih Ustaz nih ya, misalnya Apa tuh? Bang Ibnu hidupnya geburik lah tuh ya, kacau tuh, pikiran kacau. Kemudian juga rezeki kayaknya rada seret, urusan juga kayaknya rada-rada apa gitu ya. Nah ini cara agar glowing, agar semuanya lancar, semuanya licin gitu ya, cerah. Caranya gimana nih? Caranya agar hidup kita glowing, kita butuh yang namanya perubahan. Perubahan. Bukan perubahan yang dimaksud dengan paslon tertentu, bukan. Bukan ya, nggak ada unsur Bukan. politik nih. Tidak ada unsur politik, tapi kita harus berubah. Kalau dalam kata Al-Quran, perubahan itu dimaknai dengan kata hijrah. Hijrah. Bila hidupmu ingin glowing, maka kita kudu hijrah. Hijrah itu apa sih, Bang Uji? Apa tuh? Hijrah itu apa sih, Bang Ibnu? Hijrah itu cangcing warga babe, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Perpindahan dari hidup yang gitu-gitu aja menjadi hidup yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Perpindahan dari hidup yang penuh dengan kemaksiatan pindah kepada hidup yang penuh ketaatan. Perpindahan dari hidup yang kagak danta menjadi hidup yang lebih jelas terang benderang biar glowing. Nah, itu hijrah, encang-encing warga babe. Nah, lalu kalau orang hijrah itu ada nggak sih dalam Al-Quran yang mengatakan hal itu? Ada, encang-encing warga babe. Ada ya. Dalam surah Al-Muzammil dikatakan dalam ayat 10, wahjurhum hajron jamila. Bila hidupmu burik, maka hijrahlah. Hijrah dengan cara-cara yang cantik. Tuh kata Al-Quran. Al-Quran tuh ya. Iya, jadi kalau hidup encang-encing burik, wah, itu kita harus hijrah. Kita harus berubah. Iya, dengan cara-cara yang cantik. Hijrah dengan cara-cara yang cantik. Kalau misalkan kita tidak mengambil posisi untuk cepat-cepat hijrah, maka kita kudu waspada. Bisa jadi kita hidupnya berpotensi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bang Inu, hidup itu tuh cepat berubah. Saking cepatnya perubahan, maka kita kudu banyak-banyak senyum. Oh gitu? Iya, sebelum gigi kita pada ompong. Pantesan senyum itu ibadah gitu ya. Senyum itu ibadah. Sebelum gigi kita ompong gak enak dari Karena perubahan itu cepat sekali terasa di dunia kita, maka kita juga harus cepat-cepat berubah dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya. Hijrahnya nggak usah capek-capek, nggak usah lama-lama, nggak usah jauh-jauh. Hijrahnya cukup dari yang sadis menjadi yang humoris. Dari yang hatinya hampa menjadi penuh yang romansa. Nah, makanya konon katanya Bang Inu, perempuan zaman sekarang tuh lebih suka lelaki yang humoris daripada yang tampan. Masa? Iya, tapi faktanya banyak di luar sana perempuan yang suka Aliando ketimbang calontong. Ngomong doang gitu ya. Kan kasihan Bapak Castello, Ajis Gagap dan yang lain-lain.
Nah, Oke. jadi starting pointnya itu kalau kita mau glowing kita kudu hijrah Kudu begini. hijrah itu ya. Nah, berarti ini ada kisi-kisinya nih insan sini. Jadi kalau kita mau glowing hidupnya, mau lancar usahanya, rezekinya semua gampang ya, kita kudu hijrah dari yang mungkin sebelumnya kurang baik, hijrah ke yang lebih baik gitu ya. Yang mungkin sholatnya rada-rada lewat-lewat, males-males, usahakan kita tepat waktu gitu, kurang lebih gitu. Nah, itu kan gambaran secara umumnya tuh kita harus hijrah. Nah, apa nih? Bagaimana cara hijrah biar supaya glowing itu secara spesifik gitu? Oke. Yang pertama itu lurusin niat. Lurusin ya. Iya, sebab kalau kita sholat itu kita pasti nyebut Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ta'ala. Nah, sesungguhnya sholat kita, ibadah-ibadah kita termasuk hijrah dan mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka niat yang lurus itu menjadi modal utama. Kenapa? Jika niat kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah Allah bakal membimbing kita kepada hidup yang lebih glowing daripada yang burik. Oke. Nah, kan ada ceritanya Bang Inu, masalah niat ini tuh penting. Coba. Ada ceritanya begini. Ada seorang perempuan perawan, tungtung dia. Dia pengen nikahin kakek-kakek, kan kagak logis. Ternyata kakek-kakeknya ini kaya raya dia. Oke. Dia yang punya BUMN PT Mencari Cinta Sejati. Wah, itu karyawan Indonesia. Oke. Nah, baru menikah seminggu, lah bener itu. Kakek-kakeknya hidup, tapi perempuan yang meninggal. Lah, Kan si perempuan ini kan dia nikahin kakek-kakek berharap kakek-kakeknya mati duluan. Iya, ternyata baru seminggu menikah perempuan yang meninggal duluan. Itu. Nah, Kenapa tuh dia tuh? kenapa perempuan bisa meninggal? Karena si perempuan tertusuk oleh benda tumpul yang udah karatan. Makanya niat itu kudu diperhatikan. Jangan sampai niat kita karena sesuatu yang bukan berasal dari sesuatu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi niat kita harus diperjelas. Untuk apa? Untuk senantiasa dipersembahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi niat hijrah kita agar kita menjadi hidup yang glowing, yang tadinya burik, maka kita harus luruskan niat Bang Inu. Nah, itu yang pertama tuh, niat tuh. Oke, selain niat apa lagi tuh? Yang kedua, kita harus perbaiki kaifiyah hijrah kita. Kaifiyah itu tata cara. Oh, tata caranya. Nah, kenapa hijrah itu harus memakai tata cara yang baik? Kenapa tuh? Karena hijrah itu bukan sekedar atribut, akan tetapi hijrah itu attitude. Hijrah itu bukan sekedar tampilan, akan tetapi hijrah itu adalah keterampilan. Maka percantik keterampilanmu dalam berpikir salah satunya. Misalnya, berpikir dengan pikiran yang penuh kalimat-kalimat Qur'ani dan juga kalimat-kalimat Islami. Kemudian juga kita harus mempercantik keterampilan komunikasi kita. Kemudian kita juga harus mempercantik keterampilan dalam bersosialisasi kita. Kemudian kita juga harus mempercantik keterampilan dalam berempati. Agar apa? Agar ketika kita hijrah tidak dikata orang yang paling suci. Oke. Sebab kalau misalkan kita merasa diri kita ketika hijrah merasa diri paling suci, berarti ada cara-cara yang salah, ada cara-cara yang kurang cantik sesuai dengan ayat yang tadi disebutkan. Wahjurhum hajron jamila. Hijrahlah dengan cara-cara yang cantik. Gitu. Kalau misalkan kita merasa diri kita merasa suci, Allah nanti marah. Karena apa? Karena dalam surah An-Najm ayat 32 Allah itu mengatakan, "Fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu bimanittaqo." Kata Allah, jangan merasa paling suci. Sesungguhnya aku
mengetahui mana orang yang benar-benar bertakwa. Nah, makanya kalau misalkan kita hijrah, jangan merasa paling suci. Bisa-bisa kita diomelin sama Allah. Oke. Nah, yang ketiga, hijrah itu berevolusi. Evolusi. Bukan revolusi. Oh, bukan revolusi, beda ya? Beda. Oke. Kalau hijrah itu evolusi, maka hijrah itu dijalani bertahap. Pelan-pelan Demi suatu perubahan. demi gitu ya? suatu perubahan nih yang tepat. Oke. Kalau bahasa Jawanya apa tuh? Alon-alon asal kelakon. Kelakon. Nah, Oke. hijrah itu kudu pelan-pelan. Nggak bisa kita hijrah ujuk-ujuk revolusi. Nggak bisa kita hijrah ujuk-ujuk melakukan perubahan dengan ekstrim. Kenapa? Kalau misalkan kita hijrah melakukan perubahan dengan ekstrim, hijrah bukan lagi berprestasi, tapi hijrah bikin frustasi. Wah. Itu, Bang Inu. Oke, betul. Nggak bisa dipaksakan dia. Iya, ini mah kita mau hijrah tahajud siang malam. Itu kan. Puasa setahun full. Bukannya nambah prestasi malah frustasi gitu, Pak. Iya, betul. Oke. Nah, maka hijrah itu kita garis bawahi. Hijrah bukan pakai nafsu, tapi hijrah pakai ilmu. Gitu. Oke. Yang keempat. Jadi, kalau kita mau hijrah, kudu tahan banting sama banting. ujian dan cobaan. Oke, kenapa tuh tahan banting? Harus tahan banting deh. Karena mereka yang hijrah itu bakal diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk apa mereka diuji? Ya untuk meningkatkan kualitas derajat dan hidupnya di dunia. Kan kita mau dididik nih dari burik menuju glowing. Maka bakal Allah uji, bakal Allah coba. Oke. Nah, kita jangan takut sama ujian dan cobaan. Kenapa? Sebab hadirnya cobaan itu untuk dicobain. Hadirnya godaan itu untuk digodain. Kalau orang yang hijrah dapat cobaan, dapat godaan, jangan puter balik belok kanan, tapi gitu. tabrak-tabrak masuk. Tabrak masuk. Begitu. Oke. Jangan sampai kita kayak bocah-bocah TikTok sekarang. Apa tuh? Mundur wir, cobaanmu terlalu berat. Ya, orang hijrah kagak ada yang kayak begitu. Orang hijrah itu tahan banting, kudu kuat, diuji dan dicoba. Nah, maka orang hijrah itu kudu punya prinsip diri, Bang Inu. Apa tuh? Nah, prinsip dirinya harus ditempel di kamar tuh. Kita tulis, harap senang, ujian sedang berlangsung. Itu orang hijrah harus punya tagline kayak gitu. Iya. Oke. Kenapa? Karena kita seringkali ketika lagi sekolah saat ujian, itu banyak pelajaran di situ yang bisa jadi meningkatkan mental kita untuk menghadapi ujian di hidup. Oke. Nah, kita lihat coba waktu ujian. Lihatlah ke atas agar kita mendapatkan inspirasi, agar kita terpantik termotivasi untuk berprestasi. Lihatlah ke bawah agar kita tidak putus asa. Kalau kita dapat nilai 5, ternyata teman saya dapat nilai 2. Biar kita nggak putus asa. Dan jangan lupa hidup juga harus sering-sering lihat kanan dan kiri agar kita dapat informasi. Kan kalau ujian begitu kita. Nah, sejatinya orang yang hijrah itu tuh harus belajar, harus punya prinsip diri. Tulis tuh matang-matang tuh di kamar. Harap senang, ujian sedang berlangsung agar kita tahan banting, diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini menarik ini Cangcing ya. Biasanya kalau kita dengar ujian itu bawaannya sedih, bawaannya apa gitu. Tapi Ustadz Uji mengajak kita bahwa ujian ini sebetulnya nggak seserem itu loh gitu ya. Betul. Kalau ada cobaan ya cobain gitu. Kemarin-kemarin ada nikmat dinikmatin. Iya kan. Ada godaan kita godain. Oke. Nah, terakhirnya Bang Eno. Apa tuh? Nah, kalau misalkan kita udah hijrah niatnya lurus, terus juga tahan banting, dicobain dan diujiin. Iya. Kemudian hijrah kita berevolusi. Kemudian cara-cara hijrah kita udah cantik, udah bagus. Yang terakhir, jangan lupa kita kudu istiqomah. Istiqomah. Kenapa? Karena al-istiqomatu khairu min alfi karomah. Orang yang istiqomah itu lebih mantep, lebih mulia daripada orang yang bisa jalan di atas air. Lebih mulia, lebih mantep
ketimbang orang yang bisa terbang. Oke. Lebih mulia, lebih mantap ketimbang orang yang bisa rubah hukum seenak-enaknya. Nah, orang yang istiqomah itu al istiqomah tuh khairu min alfi karomah. Oke, Lebih oke, hebat daripada 1000 karomah. Karena istiqomah ini berat ya, samping Iya. ya. Oke. Kita rada-rada nyerempet kemana-mana itu ya. Oke, lanjut lagi nih. Itu kan tadi sudah ada kisi-kisinya tuh ya. Hijrahnya itu harus kayak gini. Nah, dari misalnya proses itu semua udah kita lewatin nih, Ustaz Uji ya. Udah istiqomah, kita udah yang semacam-macam kayak tadi dah. Ada nggak nih jaminan Allah untuk orang-orang yang hijrah dari burik menuju ke glowing ini? Nah, tentu ada dong. Tentu ada, apa tuh jaminannya tuh? Nah, namanya kita mau merubah hidup yang tadinya burik menjadi glowing, habis burik terbitlah glowing, maka Allah akan menjamin, akan menghadiahi orang-orang yang hijrah, yang melakukan perubahan dalam hidupnya dalam surah An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yazid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Bila kamu hijrah dari mungkar kepada yang ma'ruf, dari maksiat kepada yang taat, dari tua-tua parti kepada tua-tua padi, dari yang santuy menjadi semangkuy, dari yang doyan sebat jadi doyan sholat, berdasarkan ayat yang tadi Bang Ino, yazid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Kata Allah, tempat tinggal kamu bakal makmur, lingkungan kamu bakal adem dan anyem, dan lebih potensial untuk melaksanakan ketaatan dan kewajiban. Hingga apa? Hingga hidup kita nggak lagi angker. Nah, Bang Ino, ternyata setelah saya pikir-pikir, yang angker itu tuh bukan rumah. Apa tuh? Bukan rumah kosong. Apa tuh? Tapi yang angker itu adalah dompet kosong. Nah, orang yang hijrah itu dompetnya nggak bakal angker. Nggak bakal angker ya? Betul. Orang yang hijrah itu dompetnya akan senantiasa tebal. Kenapa tuh? Lampu mungkin boleh mati, tapi rezeki harus terus menyala, Bang Ino. Kenapa orang-orang yang hijrah dompetnya bakal tebal terus, rezekinya menyala terus? Karena tadi yazid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Allah bakal giring dia menuju lingkungan-lingkungan yang lebih makmur, yang potensial untuk melaksanakan ketaatan dan kewajiban. Artinya kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang hijrah juga. Orang-orang yang senantiasa memperbaiki diri, yang sama satu visi, satu misi. Betul. Gitu. Oke. Nah, makanya orang-orang yang hijrah dijamin hidupnya bakal makmur, bakal tentrem, dompetnya nggak bakal angker. Gitu. Oke, luar biasa ya. Makanya Bang Ino, karena orang hijrah itu dia pasti good looking. Pasti good looking ya. Karena dia good rekening. Jangan sampai muka kita putih, bibir kita hitam, mata kita merah. Apa tuh? Itu muka apa bendera Irak. Jangan sampai. Makanya kalau misalkan kita lagi burik, udah dah kita hijrah biar kita glowing sama-sama. Oke. Ingat, hidup itu nggak melulu soal skincare. Kalau kita terlalu pusing mikirin skincare, kita bakalan lupa sama orang yang care. Itu Bang Ino. Kita terlalu fokus sama skincare ya. Lupa sama orang yang beliin skincare. Oke. Beliin skincare. Oke, itu tadi jaminan tuh ya. Jaminan orang yang hijrah luar biasa, Cang-Cang. Berarti udah dapet pahala juga, dapat ketenangan hidup juga, betul. Rekeningnya juga insya Allah nambah juga tuh ya. Nah ini selain itu, iya. Jaminan apa lagi nih? Kan udah ada tuh rumah yang nyaman, kayaknya rezeki yang berlimpah, apalagi jaminan dari Allah untuk orang-orang yang berhijrah nih. Nah, jaminan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang hijrah itu yang saat ini sangat mantap. Apa tuh? Bang Ino merasa banyak dosa nggak? Merasa banyak dosa. Sama saya juga. Nah, contoh orang yang berdosa itu, dosanya double-double adalah ketika Bang Ino godain istri yang udah punya suami, tapi Bang Ino malah jadian sama suaminya. Nah, itu contoh dosa yang double. Nah, jika kita kebanyakan dosa, maka itu akan jadi bahaya. Karena di dunia kita nggak ada jasa sedot dosa. Wah, adanya jasa sedot tinja. Sedot tinja tuh ya. Oke. Nah,
Kadang ya Bang Ino, ketika lagi di jalan kita ngelihat mobil-mobil tinja itu tuh saya suka sering ketawa. Kenapa tuh? Suka ada quotes-quotes unik di situ. Contoh. Lu berak, gue bisa makan. Terus ada lagi, bila WC-mu bisa dipakai buat ngising, alhamdulillah istriku bisa healing. Ya, gitu ya. Terus ada lagi, aku adalah penyelamat untuk para tai yang tenggelam. Nah, jadi begini, dalam surah Ali Imran ayat 195, Allah memberi jaminan kepada orang-orang yang hijrah berupa la ukaffiranna anhum sayyi'atihim. Allah akan menghapus semua dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Jadi keistimewaan yang diberikan kepada orang-orang yang hijrah, orang-orang yang hidupnya ingin glowing, maka Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya agar dia menjadi glowing di dunia, Bang Eno. Oke, itu yang paling penting banget tuh encang-encing ya. Walaupun kita punya banyak harta, misalnya punya banyak apa ya senang juga, tapi kalau dosa-dosa kita nggak diampunin, waduh, ini berabe juga nih encang-encingnya. Cuma kita tahajud, kita apa ya, tapi dosa-dosa kita nggak diampunin luar biasa. Itu Tapi jaminan orang hijrah sesuai ayat Ali Imran 195, kita bakal dihapus segala dosa-dosanya jika kita mau berhijrah, mau berubah, mau memelihara hidup kita. Bila jerawatmu tidak kunjung sembuh, maka para wanita hijrahlah. Karena dengan hijrah insya Allah mukamu akan good looking. Kenapa? Karena kalau misalkan kita hijrah, muka bakal jadi good looking, good reckoning, glowing. Insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan menempatkan kita di lingkungan orang-orang yang percaya bahwa skincare itu ada pada air wudhu. Jadi hijrah teman-teman. Oke. Mantan yang baik bukanlah mantan yang membuat kita gagal move on, tapi mantan yang baik adalah yang membuat kita hijrah, bahwa pacaran ogah gitu. Oke. Ya luar biasa encang-encing ya. Pembahasan hijrah kali ini mungkin bisa menjadi penyemangat juga nih Ustaz untuk teman-teman kita yang lagi pada hijrah, yang lagi proses menuju hijrah, dan juga mungkin yang baru membuka menuju pintu hijrah. Karena emang hijrah ini dimaknai bukan hanya sekedar dari yang enggak kerudung jadi kerudung gitu, yang enggak pecian jadi pecian, tapi juga hijrah ini sebuah perjalanan yang cukup panjang ya. Betul. Yang tadinya hari-hari nggak pakai kerudung jadi pakai kerudung. Nah, itu kan sebuah kebiasaan yang nggak biasa dilakukan gitu ya, luar biasa. Dan tapi ternyata ada banyak manfaat yang bisa kita ambil dari itu ya. Salah satunya dari ayat ini sampaikan Ustaz Uji tadi, bahwasannya orang-orang yang hijrah itu insya Allah akan dijamin cang-cing hidupnya. Jadi cang-cing nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Insya Allah rekening, urusan dunia semuanya lancar Ustaz ya. Betul, sesuai ayat yang tadi disebutkan. Oke gitu. Nah, mungkin sebelum kita akhiri Ustaz, ada kesimpulan dari pembahasan kita malam hari ini mungkin yang bisa encang-encing serap begitu. Kalau simpulan kan sedikit tapi simple gitu ya. Ada poin-poin semuanya. Kira apa ini Ustaz? Silakan. Nah, untuk encang-encing warga Babe, ayo, jika hidupmu merasa tidak terawat, jika hidupmu merasa tidak terpelihara, jika hidupmu merasa ngeluntang gantung gini-gini aja, ayo kita habiskan masa burik itu. Habis burik, terbitlah glowing. Mari kita hijrah agar kita glowing sama-sama. Itu ya. Oke, dan terima kasih Ustaz Uji telah hadir ke Radio Babe. Sama-sama. Kita terima kasih juga untuk encang-encing yang sudah stay tune mantengin Radio Babe dari mulai tadi hingga saat ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Uji bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan jangan lupa encang-encing, untuk encang-encing yang mungkin tertinggal mendengarkan siaran ini bisa mengakses siaran ulangnya di channel YouTube kami di Radio Spasi Babe. Ada nanti bagian upload di sana
siaran kita bermalam hari ini bukan hanya suara doang tapi juga mukanya kelihatan. Bang Uji pakai baju apa kelihatan tuh, Ustaz Uji tuh ya. Iya, muka kita pada glowing ini. Gitu. Oke. Terima kasih untuk nanti semuanya. Terima kasih Ustaz Fauzi sudah hadir. Yuk. Dari Babe dan Baiknu harus pamit dari undangan dan cantik semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Tentunya masih di acara yang sama, di acara kesayangan cantik semuanya, di acara Jimat. Karena hanya Jimat yang nggak bikin masuk neraka. Jimat ini adalah kajian Malam Jumat. Oke, saya udah dianget-anget, anak udah dimakan singa. Radio Babe kasih banget, satu suara, Sejuta telinga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.